Coba. Surga neraka. Coba. Di dalam Quran ada nggak surga? Ada. Ya, terjemahannya. Tapi itu salah terjemahan itu. Salah persepsi menurut saya, bukan salah terjemahan. Iya, jadi sebenarnya gini Bang, kata surga, swarga, itu sebenarnya milik agama Hindu. Benar. Iya, jadi di dalam agama Hindu ada tingkat-tingkat. Ada swarga, ada nirvana, kemudian ada yang paling tinggi itu namanya moksa. Itu yang paling tinggi. Ya. Yang menyatu dengan alam itu iya, yang menyatu dengan sang pencipta itu moksa ya, namanya. Moksa. Nah, di bawahnya moksa itu ada nirvana, ada swarga. Nah, kosakata bahasa Hindu ini dicolong oleh Kristen dan Yahudi Indonesia, Kristen dan Islam Indonesia. Nah, akhirnya kata surga ini kita pakai di terjemahan kita, terjemahan Bible bahasa Indonesia dan terjemahan Quran bahasa Indonesia. Padahal di dalam Quran itu, Allah itu akan menghadiahkan jannah. Ya, jannah itu kebun, Bang. Jannah itu kebun. Wah, surga dari mana? Kebun. Ya, Bang. Jannah dalam bahasa Arab itu surga, kalau di Indonesia itu nggak ada. Jannah. Bukan surga. Jannah itu bahasa Indonesianya itu kebon. Oh, nggak percaya. Aman. Ini yang paling inti Bang, tanya dari saya Bang, paling inti. Menurut Anda itu Tuhan itu sosok atau bukan? Ya sosok lah, pribadi lah. Tetapi dia itu juga punya yang namanya spirit atau ruah atau roh. Nah, rohnya Tuhan. Jadi Tuhan itu pengen, kalau ini dalam ajaran agama Kristen Bang ya, Tuhan itu pengen supaya manusia itu dipenuhi dengan rohnya, roh yang daripada dia. Ya. Jadi ketika rohnya Tuhan itu hinggap atau tinggal di hati seseorang, maka seseorang itu akan mirip dengan Tuhan itu. Makanya manusia, kalau di dalam Bible, kalau Abang baca Quran maupun baca Bible, itu sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu meniupkan roh, meniupkan nafas hidup. Makanya manusia itu sebenarnya, sejatinya manusia itu gambar daripada dia, citranya. Tahu kan citra? Berarti manusia itu bagian dari Tuhan atau bukan? Manusia itu sebenarnya citranya Tuhan, aslinya. Makanya manusia itu pengejawantahan daripada Tuhan di muka bumi, supaya manusia itu menempati dan memelihara bumi ini. Nah, tapi gagal manusia itu. Manusia itu gagal jadi gambarnya Tuhan. Yang tadinya dia itu jadi pemelihara bumi, ya kan? Citranya Tuhan di muka bumi, mengasihi sesama manusia, merawat bumi. Yang ada sebaliknya. Yang ada manusia itu malah jadi gambarnya setan, ngerusak alam, ya kan, membunuhi sesamanya manusia. Nah, itu makanya jatuh manusia itu dalam dosa, gagal Adam yang pertama itu. Makanya anak keturunannya juga jadi seperti bapaknya, seperti Adam. Ya kan, anaknya membunuh sesamanya manusia dan lain sebagainya, perang sana sini, nuklir sana sini. Ya kan, sikit-sikit penggal lehernya. Itu. Ya kan? Nah, makanya Yesus datang. Yesus tuh kalau di dalam Bible, Bang, Yesus tuh Adam yang kedua. Kalau dalam Bible? Di dalam Bible Yesus tuh Adam yang kedua. Makanya dia itu nggak lahir dari hubungan seksual, dari ini. Enggak. Dia Adam yang kedua. Makanya Adam yang pertama itu gagal. Dia jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian ada Adam yang kedua, yaitu Yesus. Dia berhasil. Dikatakan dalam Bible itu dia taat sampai mati. Nah, makanya Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku. Jadi ketika Yesus taat sampai mati, maka dia itu dikatakan dalam Bible dibangkitkan. Dia itu bangkit. Dia masuk kepada hidup yang kekal. Nah, jadi sebenarnya pesan Injil itu supaya manusia itu jadi seperti Yesus. Menjadikan Yesus itu sebagai contohnya. Contoh yang harus ditiru. Biar kita itu masuk kepada hidup yang kekal juga besok.
Oke. Iya. Berarti ya Yesus itu wujud Tuhan itu sendiri kan? Iya, makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Nah kita ini Bang harus nyontoh Yesus itu. Kalau dijahati jangan balik jahati orang. Harus mengasihi, bahkan orang yang menganiaya kita sekalipun kita harus mengampuni. Ketika Yesus diperlakukan, disalibkan, apa kata Yesus? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah biar kita itu jadi seperti Yesus. Jadi gambarnya Dia. Kembali pulih citra kita seperti sebagaimana sedia kala. Tapi jangan seperti Muhammad. Masalahnya jangan seperti Muhammad. Nah itu Bang. Kenapa ada kebijakan sama Muhammad? Loh, ketika saya baca cerita tentang Muhammad Bang, waduh. Bang, 1/5 harta rampasan perang buat Muhammad. Mana, ayo. Wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Ayo, apalagi? Muhammad menikahi anak di bawah umur, apalagi? Menyuruh manusia minum air kencing onta. Ayo, aduh banyak lagi, Bang. Bang, saya nggak ngeledek lu, enggak. Ini yang saya bilang nih fakta gitu loh. Muhammad tuh tidak layak, tidak pantas jadi suri tauladan. Dia nggak pantas jadi contoh yang harus kita mirip seperti dia. Yang harus pantas kita mirip seperti dia itu adalah Yesus, Tuhan Yesus. Gitu loh Bang. Itu pesan saya kepada teman-teman Muslim. Ya, saran saya itu cerdaskanlah Bang kehidupan bangsa ini Bang. Nah, ya masalahnya gimana Bang ya? Tapi Toa aja digede-gedein, gimana mau cerdas? Yang abang bawa ini masalahnya perbedaan jadi. Loh, tapi kan memang benar. Kalau Anda mirip seperti Muhammad, Anda akan cium-ciumin batu ke Arab. Karena Muhammad kan yang nyium-nyiumin itu. Betul nggak? Akhirnya umat muslim berbondong-bondong nyiumin batu. Betul nggak? Terus nanti Anda akan main lempar-lemparan batu juga. Itu sih menurut saya sebenarnya itu cuma simbolik aja sih. Simbolik menurut saya. Apapun itu simbolik. Simboliknya bagaimana? Ya sebenarnya simbolik. Kalau orang bisa secara nalar otaknya bersih menerjemahkan ya nggak mungkin sampai ke situ. Iya gini loh Bang. Masalahnya umat muslim itu kan menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan. Dikatakan dalam Al-Quran, di dalam dirinya terdapat suri tauladan yang baik, betul? Ya. Nah, makanya umat muslim melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Ya. Nah, jika Anda melakukan apa yang seperti di Muhammad lakukan, bayangin Bang. Belum nanti saya tunjukkan hadisnya. Bahwasanya kiamat tidak akan terjadi sampai umat muslim membunuh orang-orang Wahyudi. Dan banyak hadis-hadis lain. Jika kamu bertemu dengan Nasrani dan Yahudi di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Itu bertolak belakang dengan ajaran Yesus Bang. Apa kata Yesus? Jika kamu mengasihi orang yang hanya mengasihi kamu saja, apakah upahmu? Bukankah mereka juga melakukan hal yang sama? Mereka mengasihi juga orang yang mengasihi mereka? Ya. Karena kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, artinya impas, bener nggak? Ya impas. Impas. Makanya Yesus mengajarkan yang lebih tinggi. Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah orang-orang, bahkan orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu. Walaupun kita dikutuk Bang, tapi kita tetap memberkati mereka. Beda jauh Bang dengan ajaran Yesus. Makanya Bang, kita itu harus seperti Yesus. Menjadikan Yesus sebagai suri tauladan kita. Contohnya, jadi Tuhan, jadi Tuhan kita. Ya kan dalam Islam pun Yesus itu disebut Isa kalau nggak salah. Iya, masalahnya Yesus versi Quran ya. Yesus versi Bang, Kan Yesus termasuk, versi.
termasuk nabi yang harus kita imani itu. Iya, masalahnya umat muslim di mana ajaran Nabi Isa di mana? Ya kasih itu kan ajarannya. Iya, adanya di Kasih kitab sayang. mana? Yo di Al-Quran pun ada sih Bang. Tapi ya Iya, masalahnya begini. Kalau betul-betul abang ingin memperdalam ajaran Yesus, maka bacalah Injil. Karena Al-Quran memerintahkan bahwasanya disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Begitu. berarti masih sama sih kalau konsep surga neraka gimana? Ya baik, kita kaji secara ini ya, akademis ya, karena kita jangan mengkaji secara dogma. Dogma. Oke, jadi gini, neraka itu juga bahasanya Hindu, orang Hindu punya, bahasa Sanskerta punya. Sebenarnya tidak ada kata neraka di dalam Bible maupun di dalam Quran. Nah, kata neraka itu sebenarnya berasal dari sebuah tempat di Yerusalem. Ya. Jadi umat muslim jangan halu neraka itu gini. Jadi di Israel ada tempat namanya itu lembah milik keluarga Hinnom. Coba abang tenangkan dulu kamera biar saya nggak pusing. Nah, gini. Jadi ada orang Israel atau orang Ibrani, orang Yahudi, dia itu keluarganya Hinnom. Nah, keluarga Hinnom ini dia punya sebuah lembah. Nah, di dalam bahasa Ibraninya Gehinnom. Nah, Gehinnom itu maksudnya, itu maksudnya lembah, cekungan begitu. Lembah, Gehinnom, Ben Hinnom. Lembah milik keluarga anak-anaknya Hinnom. Nah, dulu di Israel lembah itu dipakai sebagai lembah pembantaian. Lembah pembantaian, lembah pembuangan sampah, pokoknya lembah yang mengerikan. Dulu orang-orang non Yahudi atau penduduk asli negeri itu, orang Kanaan, mereka itu membakar anak-anak bayi mereka kepada dewa Molokh di situ, di tempat itu. Jadi mereka melakukan ritual pembakaran bayi kepada dewa Molokh mereka. Nah, oleh orang Israel, ketika Israel datang menduduki bangsa itu, menjadikannya tanah mereka, tempat ibadah mereka, tempat ritual penyembahan Molokh itu dinajiskan oleh Israel sebagai tempat pembuangan sampah. Ya kan? Dan juga pernah dijadikan tempat pembantaian. Nah, kata itu dikutip oleh Yesus. Tempat itu digunakan oleh Yesus sebagai lambang penghukuman. Makanya mereka akan dibuang ke Gehinnom. Nah, kata Gehinnom ini muncul di bahasa Yunani, Gehinnom. Sama orang Arab dicolong jadi Jahanam. Loh, itu asal usulnya. Intinya kan neraka itu tempat yang tidak mengenakan lah. Iya, tapi bukan seperti yang didongengkan oleh orang Islam, Tuhan. Tempatnya ada, dilihat sekarang masih ada. Tinggal beli tiket pesawat berangkat, udah langsung ketemu tempatnya di sono. Nih, saya kasih tahu asal usul kata Jahanam ya. Ini saya harus mengajar yang akademis juga kadang-kadang teman-teman, ya. Iya, biar ada isinya, Bang. Iya, biar ada isinya. Kita jangan bahas yang sifatnya dogma terus. Ya, jangan kita bahas yang sifatnya dogma, hal-hal yang kosmik terus. Kita bahas hal-hal yang sifatnya real, ya. Nih, kata Jahanam, ya, akar kata, nih, biar Anda saya kasih tunjuk. Bentar ya. Nih ya, saya kasih tunjuk. Jahanam. Ini sebenarnya asal usul kata Jahanam itu dari Perjanjian Baru, dari kutipan Yesus Gehinnom. Nih, perhatikan kata Jahanam. Nih ya, Jahanam. Perhatikan, kita bahas ya. Jahanam bahasa Arab nih. Ini udah pernah saya bahas juga, Bang. Orang Arab kadang-kadang salah tulis. Kata Jahanam ini kadang-kadang ditulis Jahim.
Karena dulu itu nggak ada harokatnya. Ini kan huruf ja, ini huruf ha, ini huruf nun, ini huruf mim. Ini bisa juga dibaca jahim, bisa juga kalau harokatnya di ini. Ini huruf nun ini kalau titiknya 2 di bawah kan jadi huruf ya. Ya. Iya, jahim bisa jahim juga. Memang huruf H-nya ini beda. Ada huruf H, ada huruf H, kan 2 huruf H. Ya kan? Kan itu kan gundul Bang, nggak ada harokatnya itu. Iya, dulu gundul, dulu nggak ada harokatnya. Ini pembahasan kita besok. Besok kita bahas ini. Ini hal-hal yang akademis begini belum nyampe ilmu-ilmu orang Islam biasa. Nih ya. Apa di sini dikatakan ya? Nih, jahanam, terjemahan jahanam adalah neraka tempat penyiksaan yang memiliki 7 pintu. Ini kata-kata 7 pintu ini ngarang bebas ini. 7 pintu dan setiap pintu tingkat dan seterusnya nih. Nih, etimologi, perhatikan. Nih, jahanam berasal dari kata jahanam nih. Akar huruf JHM. Memiliki banyak arti. Salah satunya adalah nih. Ini kajian-kajian dogma. Tapi kalau kita mengkaji secara etimologis, kata ini sebenarnya tidak berasal dari kata ini. Kata jahanam ini berasal dari kata gehinom. Nih, saya tunjukkan sumbernya ya. Bentar ya. Sekali-kali kita harus teman-teman ya. Nih Bang, ini sayangnya bahasa Inggris ya. Mau saya terjemahin Bang? Nih. Boleh. Nih, Gehenna. Nih, kata Gehenna ini. Atau Gehinom, Hebrew. Ben Hinnom. A valley of Hinnom. Ini lembah dari Hinnom. Ya. Adalah satu tempat yang di dalam Bible seperti yang saya ceritakan tadi. Ini tempatnya itu ada ini. Ya. Nih, Gehinom, tempat pembuangan sekarang tempat pembuangan sampah. Nah, etimologi nih. Nih, secara etimologi akar katanya berasal dari ini. Dari Valley of Son of Hinnom. Lembah milik keluarga anak-anak Hinnom. Nih. The name Gehenna derives turunan dari bahasa Yunani nih, Koine Greek, yang ditemukan dari bahasa di dalam Perjanjian Baru. Nih, ini asal usulnya dari Bible. Jadi kata jahanam itu berasal dari istilah Bible. Makanya kalau abang belajar Quran, ditarik-tarik tafsir-tafsir, itu kata jahanam itu masuk ke dalam kata-kata mustaribah. Bahasa-bahasa yang diambil dari kitab-kitab terdahulu. Cuma masalahnya umat muslim tuh udah langsung anti kalau disuruh sekolah kayak begini. Mereka lebih senang baca ini tausiah nih. Ya. Orang-orang yang malas berpikir sih sebenarnya Bang. Rata-rata kan cuma yang dipelajari tentang pahala sama dosa aja kan. Padahal itu kan hal yang dipercaya, itu kan hal yang nggak bisa dibuktikan. Iya, maksud saya seperti itu Bang. Artinya kadang-kadang kalau kita debat dogma, kita itu debat kusir yang nggak ada isinya. Seperti debat 2 anak SD yang ribut mengenai bapak siapa yang hebat. Ya kan? Zaman kita SD kan gitu. Bapak saya yang hebat. Hebat kan bapak saya, itu debat kusir. Tapi kalau kita kembali kepada fakta-fakta yang betul-betul realitas, maka kita nanti akan punya penggaris yang akan kita gunakan bersama-sama sebagai kebenaran. Iya, karena kebenaran itu menurut saya kebenaran itu apa ya? Milik kepala masing-masing. Iya, kalau kebenarannya bersifat yang kebenaran dogma, kebenaran yang subjektif. Kita jangan membahas kebenaran yang sifatnya subjektif. Tapi kita harus kan, Bang. Iya, kita harus kembali kepada fakta, realita. Semua nabi yang muncul pada zamannya itu pasti dimusuhi umat sebelumnya. Setuju nggak? Ya, tetapi kita bukan bahas itu, Bang. Kita bahas mengenai apakah benar bahwa kosakata itu diambil dari kitab-kitab terdahulu, tetapi orang Islam membuat definisi baru yang ngarang bebas. Iya, banyak loh. Injil, apa itu Injil?
Kenapa kok kitabnya dikasih nama Injil? Coba umat muslim ditanya, pusing 7 keliling bang. Injil itu berasal dari bahasa Yunani juga, dari dua suku kata, eu dan angelion. Jadi evangelion dalam bahasa Arab jadi Injil. Artinya berita gembira. Apa berita gembira? Berita gembira bahwa Sang Mesias, the Messiah, telah datang. Mesaya itu kan bahasa itu bang, bahasa Ibrani. Bahasanya orang Ibrani kan? Iya, the Messiah itu, Mesiah itu dicolong juga sama orang Islam jadi Al-Masih. Jadi Hamasiah itu jadi Al-Masih. Cuman orang Islam kan males belajar gitu. Ketika umat muslim mereka mengembalikan pengertian-pengertian itu sesuai dengan dari mana kosakata itu berasal, maka diskusi kita sebenarnya tinggal satu langkah lagi. Kan muslim kan bikin definisi sendiri. Israel apa artinya? Mengusap. Mengusap dari Hong Kong. Al-Masih. Apa arti Al-Masih? Mengusap. Lu pikir tukang pijit tapi tukang ngurut tuh gimana? Hamasiah tuh. Istilah-istilah itu banyak bang. Terus istilah mana, wasalwa. Ada kan dalam Quran? Apa mana itu? Itu juga istilah-istilah yang diambil dari kitab-kitab terdahulu. Cuman umat muslim langsung alergi. Dengar Injil dengan Taurat. Ih, kafir. Kafir. Gimana? Gak tahu kafir itu apa sebenarnya bang? Kafir itu apa sih sebenarnya? Ya itu juga ada kajian khusus nanti, Bang. Tapi kapan-kapan lah. Makanya saya itu sebenarnya sangat merindukan ada seorang akademisi muslim yang naik ke sini. Tapi sayang, takut nanti kalau mereka bicara nanti dipersekusi itu. Saya tahu. Iya betul. Iya. Setuju. Ada sebenarnya bang, ada. Ada. Umat muslim yang mereka mendalami agama Islam terus sudah nggak percaya lagi sama Islam banyak jumlahnya. Tahun 2000 tapi nanti langsung dianggap murtad bang. Ya, 2014, 2015 saya itu punya teman-teman dari mahasiswa UIN atau IAIN gitulah pokoknya ya. Ya, dari IAIN apa Universitas Islam gitu. Saya ngobrol-ngobrol dengan mereka. Ya memang rata-rata mereka begitu, udah nggak percaya lagi dengan agama Islam. Iya. Kata-kata abang itu sebenarnya ya memang menyinggung kata orang-orang umat ini nih yang di bawah. Iya makanya saya ajak berargumen kan, saya undang mereka untuk datang berargumen, tapi mereka ya hasilnya cuma engkel-engkelan aja bang, satu ngeyel. Iya kalau yang awam ya ngeyel-ngeyelan, kalau orang awam. Tapi kalau orang belajar pasti enggak lah. Enggak. Tapi orang yang belajar pasti langsung dianggap itu murtad sih. Iya. Oke, gitu aja bang ya. Iya bang. Oke, terima kasih bang. Terima kasih. Bang apa ini namanya? Hafiz ya? Ahmad. Oke. Ini Edis nih, Bang Edis. Oke, Bang Edis. Oke. Terima kasih Bang Ahmad. Selamat malam. Ya. Sampai ketemu kembali ya. Selamat malam. Yuk. Malam. Ya, itulah teman-teman ya.